Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam. Selamat datang teman-teman semua di acara Granalis. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih sama teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Dan juga kepada speaker yang kece abis, Kak Teguh Gumilang yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya yang pastinya bakal bermanfaat banget nih buat kita semua. Buat teman-teman yang belum tahu, Kak Teguh ini adalah seorang konsultan hidroponik dan biovlog yang pastinya sudah punya banyak pengalaman dari bidang urban farming. Selanjutnya, aku juga mau mengucapin terima kasih ke para media partner yaitu Pasundan Radio, Boulevard ITB, Bandung Info, Info Volunteer, Fun Radio 107,8 FM, Suara Radio, Event Bandung, dan Event Kampus yang udah membantu menyebarluaskan dan menyukseskan acara Granalis ini. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kan karena tak kenal maka tak sayang nih ya. Aku mau memperkenalkan diri dulu, kenalin, aku Adila Rami Kamila. Aku di sini bertugas sebagai MC sekaligus moderator pada acara malam ini. Nah, Granalis ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Rekayasa Pertanian Angkatan 2020 Institut Teknologi Bandung. Dan pada malam hari ini kami akan membawakan tema menjawab tantangan ketahanan pangan dengan budidaya tanaman soilless. Oke, nah di sini dilihat-lihat pesertanya udah banyak banget ya, udah sampai 137, oh my god, shock banget, kayak, aku gak nyangka bakal sampai banyak banget. Nah, tapi untuk 137 partisipan ini aku punya pantun nih, tapi tolong ya nanti tolong ketik cakep di kolom chat, biar nggak garing gitu, aku malu soalnya. Oke, aku mulai ya, itu pantunnya. Buah mangga, buah kedondong. Teman-teman kenalan dong. Aduh, gimana tuh? Cakep nggak? Udah cakep? Oke, apa moderatornya nih yang cakep? Bercanda maksudnya, pantunnya yang cakep. Oke. Ya nih teman-teman, aku tuh mau kepoin dulu teman-teman tuh kabarnya kayak gimana, dan aku pengen tahu nih teman-teman dari mana aja, siapa tahu ada yang sama aku dari Bandung gitu ya, atau enggak ada yang dari luar negeri gitu. Boleh langsung komen aja di kolom chat, diramein. Apa tuh? Bandung Pride katanya, Jakarta, dari Bogor, dari rumah, oke. Persib. Lampung juga ada, oke, bagus, keren banget ya teman-teman, ternyata jauh-jauh juga ya, tadi aku lihat daerahnya dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dan kabarnya juga gimana nih kabarnya teman-teman? Bandung love, bukan baik, baik, mantap, oke. Kabarnya juga baik ya, alhamdulillah. Aku harap semuanya baik-baik aja di keadaan pandemi ini, karena aku dengar-dengar ada informasi nih bahwa angka positivity rate COVID-nya bertambah lagi nih teman-teman, terutama di daerah Jawa Barat dan di Jakarta. Jadi walaupun tetap di rumah, tetap stay safe juga ya teman-teman. Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum ke acara selanjutnya, aku mau ngingetin nih untuk teman-teman bahwa kami mengadakan challenge Instagram Story dengan hadiah untuk 3 orang pemenang berupa saldo e-wallet dengan total Rp100.000. Nah, biasanya nih teman-teman kalau udah menyangkut sama hadiah pasti paling semangat nih. Nah, gimana nih caranya? Caranya gampang kok. Tinggal mengupload IG Story mengenai keberlangsungan acara Granalis ini di Instagram pribadinya. Jangan lupa untuk di-publik IG-nya, karena kalau di private nanti takutnya nggak di-notice sama panitianya. Lalu isi dari Instastory-nya bisa berupa kesan pesan, ringkasan acara, atau hal yang bisa didapatkan dari acara Granalis malam ini. Dan yang terakhir nih, yang paling krusial, jangan lupa untuk memfollow Instagram @citareksadarani dan mention akun Instagramnya @citareksadarani pada Instagram Story. Nah, gimana nih teman-teman, menarik kan hadiahnya? Yuk, tunggu apa lagi? Langsung ikutan aja challenge-nya sehabis ini. Oke, nah nanti juga aku ada kabar baik juga. Ternyata hadiahnya bukan cuma itu. Ternyata nanti ada
ada door prize bagi 3 penanya terbaik. Jadi boleh nih teman-teman bisa disiapin dari sekarang pertanyaannya. Untuk teman-teman yang udah punya sesuatu yang udah ingin ditanya, boleh banget untuk ditulis pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, strip, pertanyaan. Nah, nanti tuh teknisnya panitia akan memilih 3 pertanyaan yang terbaik yang akan dijawab oleh pembicara kita kali ini, yaitu Kak Teguh. Penanya yang pertanyaannya nanti terpilih akan mendapatkan door prize langsung dari Kak Teguhnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, acara selanjutnya kami akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Granalis nih, teman-teman. Untuk Kak Helmi, apakah suara saya terdengar? Ya, baik, sudah terdengar kok, Adil. Mantap, Kak Helmi. Boleh, gimana Kak Helmi, apa kabar? Baik-baik saja kok, alhamdulillah. Alhamdulillah, harus baik dong, harus sehat ya. Baik, karena udah terdengar dan kabarnya juga udah baik, kepada Kak Helmi Sulaiman dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadirin dan hadirat semuanya. Kepada yang terhormat Kak Teguh, yang sudah menyisikan waktu kakak untuk bisa hadir dan menjadi pemateri di acara Aksi Angkatan Granalis 2021 ini. Dan yang saya banggakan sekali panitia yang sudah merancang aksi angkatan ini dengan sangat baik. Serta yang saya hormati pula para peserta dan audiens dalam acara aksi angkatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Helmi Sulaiman. Sebagai penanggung jawab acara, ingin menyampaikan bahwa Granalis 2021 yang kami selenggarakan pada kesempatan ini bertujuan untuk membahas dan memahami masalah ketahanan pangan dan tantangan-tantangan yang menyertai beserta budidaya tanaman soilless sebagai salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengulangi masalah tersebut yang akan dibawakan oleh Kak Teguh dan para panitia. Kami berharap dengan adanya acara Granalis ini dapat menambah wawasan kita akan budidaya tanaman berbasis soilless untuk menangani masalah ketahanan pangan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam sambutan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Kak Helmi selaku Ketua Pelaksana Granalis malam ini yang sudah memberikan sambutannya. Nah, setelah sambutan, aku pengen pemanasan sedikit nih sebelum masuk ke acara utama. Aku nih bakal sedikit berbincang ya sama teman aku. Teman aku nih mahasiswa Rekayasa Pertanian juga nih, angkatan 2020. Namanya Aisyah Putri. Oke, untuk Aisyah, bisa nih kita ngobrol-ngobrol sedikit aja gitu, ngobrol santai. Halo Aisyah, apakah suara aku udah terdengar? Halo, halo. Iya, udah kedengeran. Ini suara aku juga masuk nggak? Takutnya Masuk ada. kok, masuk. Oke. Ini Kak Aisyah bersedia gak nih diajakin ngobrol-ngobrol? Oh iya, bersedia banget dong. Malah makasih udah dikasih kesempatan buat Iya, ngobrol-ngobrol kayak gini. iya. Oke, mungkin Kak Aisyah sendiri boleh perkenalan sedikit dulu gitu sama gimana nih kabarnya, sama lagi di mana, mungkin lagi di rumah atau di mana? Oke, sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan. Terus kenalin, nama aku Aisyah Putri, aku mahasiswa Rekayasa Pertanian 2020. Kebetulan lagi di rumah ya, lagi di rumah. Terus ya nggak kemana-mana kan ini ya apa PPKM. Terus di sini juga lagi lockdown. Kebetulan kayak gitu sih kurang. Iya sih, harus tetap di rumah ya selama PPKM karena stay safe aja gitu. Oke, hari ini kan kita lagi di acara yang namanya Granalis nih dan diselenggarakan oleh mahasiswa Rekayasa Pertanian 2020. Gimana nih menurut Aisyah? Apakah semangat? Apakah antusias? Apakah bagaimana? Ini banget sih apa antusias banget sih kalau misalkan dari aku sendiri ya, apalagi tuh temanya kan menarik ya, temanya tuh tentang ya ketahanan pangan, terus ada hubungannya sama soilless ya, terus kayak yang kita tahu sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya di mana-mana apa namanya kayak usaha-usaha yang dilakuin entah itu sama pemerintah nggak tahu sama masyarakat yang tujuannya buat istilahnya memaskan gitulah biar kita punya ketahanan pangan yang baik.
Nah, bener banget sih, Kak Aisyah. Emang sekarang-sekarang ini tuh lagi banyak ya gerakan buat mewujudkan ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu poin dari SDGs, tepatnya SDGs nomor 2. Nah, kan kita nggak ngomongin soal ketahanan pangan aja nih ya, tapi juga lebih fokus ke penerapan soilless culture-nya sebagai wujud aksi. Kalau dari pandangan Aisyah, soilless culture itu gimana sih menurut pengetahuan Kak Aisyah? Kalau yang aku dengar ya, maksudnya sepengetahuan aku, cellulose culture itu istilahnya metode tanam, metode budidaya tanaman di mana kita tuh nggak make tanah lagi gitu ya sebagai media utama. Kalau yang paling sering sih ya, yang paling umum gitu ya, sering didengar itu kayak hidroponik, terus aeroponik, terus sama lain-lain. Tapi jujur aja maksudnya kalau untuk cellulose culture sendiri aku belum ngeh 100% gitu loh, kayak kayak belum tahu 100% kayak teknisnya gimana. Jadi kayak apa namanya? Acara hari ini nih worth it banget sih menurut aku. Jadi kayak bikin antusias banget lah. Aku pengen tahu lebih dalam gitu soal soil sculptor soalnya. Oke, mantap nih. Berarti Ai itu emang semangat ya mengikuti webinar ini dan emang antusias, kayak penasaran, kayak belum hafal betul, jadi pengen lebih tahu dari yang expertnya gitu ya. Dengan gimana sih sistem soil sculpture ini bakal berjalan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Aisyah udah mau nemenin aku ngobrol, berbincang-bincang sedikit mengenai topik acara kita kali ini. Terima kasih Kak Aisyah. Kasih juga. Iya. Oke. Nah, tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Aisyah mengenai gimana kondisi kita sekarang, dan ternyata itu relatable banget dengan topik yang akan dibawakan di acara Granalis 2021. Juga ini, sorry. Dan juga ini tuh kita menjawab rasa penasaran dari Aisyah yang tadi semoga mewakili dari peserta-peserta yang lainnya. Oke, dan kayaknya udah pada nggak sabar juga ya. Oh, kalau aku minta satu orang lagi dari anak rektor boleh nggak ya kira-kira? Mungkin aku bakal panggil ini nih, Jeremia Tobi. Boleh ada Jeremia Tobi? Hai, oke. Halo, halo. Halo Udah dengar kan? Tobi, apa Iya. kabarnya Tobi? Baik, baik. Syukur masih sehat-sehat lah. Iya. Alhamdulillah, lagi di rumah nih sekarang? Masih di rumah, iya. Masih di rumah, oke. Karena PPKM nggak sih? Oh iya, betul, tentu. Iya. Aku nih mau lanjut berbincang-bincang santai, ya santai aja ini pertanyaannya bukan soal ujian kok, bukan soal kalkulus. Iya, boleh. Gimana nih menurut Tobi, apakah antusias dan gimana nih sih menurut Tobi itu mengenai acara malam ini? Oke. Jujur kalau ngomongin antusias apa enggak, jelas antusias banget. Kita kan sebagai mahasiswa ITB yang dari Rekayasa Pertanian ya, mau belajar soal soilless culture ini yang masih booming banget gitu. Kan kita juga lagi di rumah gini kan, ya kenapa enggak gitu kan, coba-coba barangkali bisa dapat sesuatu yang baru gitu. Kebetulan kan ini juga soilless culture bisa diterapin juga gitu. Aku dengar-dengar di rumah juga bisa gitu kan. Jadi kayak, wah, mana dapat pembicaranya juga bagus banget gitu kan. Kan ya kenapa enggak gitu. Ya, gitulah. Dut, nggak sabaran banget asli. Kayak mewakili banget dari rekayasa pertanian banget gak sih? Betul Kayak banget. wow, kita sebagai mahasiswa kita tuh baru masuk ya sebenarnya ke jurusan dan udah melakukan hal seperti ini dan kita sangat antusias untuk berbagi dengan teman-teman dan menyediakan sarana bagi teman-teman yang ingin belajar lebih mengenai soilless culture ini. Betul. Oke. Betul banget. Oke, terima kasih Kak Tobi untuk mau diajak berbincang-bincang. Oke, Makasih kembali Adil. ya. Oke, karena aduh, aku mau ngajak ngobrol satu lagi nih kayaknya. Satu lagi jujur kayak janji deh. Aku mau ngajak ngobrol Pauline. Ada nggak Pauline? Halo Pauline, Pauline Ivana. Halo, Halo masuk belum Pauline. ya? Halo, udah masuk. Oke, Gimana nih kabarnya Pauline? baik-baik. Gimana, Dil? Baik Oh, juga nggak?
Aku baper, aku ditanya balik. Aku Punch. alhamdulillah baik-baik aja. Aku lagi di rumah, terus emang lagi PPKM juga kan, Pauline. Kalau kamu lagi di rumah juga? Iya, lagi di rumah nih. PPKM Oh, juga kan, Surabaya. betul, betul. Oke, kalau dari Pauline sendiri nih, aku mau tanya, uh, gimana nih perasaan Pauline sebagai anak rekayasa pertanian 2020 karena sudah menyelenggarakan acara yang sebesar ini, kayak partisipannya aja 173 loh, Pauline. Gimana nih perasaannya? Iya, keren banget. Dalam waktu 1 minggu kita kita bareng-bareng kerjasama ngumpulin dan membuat acara ini dengan baik. Keren banget sih. Plus Apresiasi banget. Oke. banget. Mungkin teman-teman semua dari panitia atau dari para peserta boleh langsung ramein aja dengan mengirim reaction, emot, clap mungkin atau apapun yang ada. Nih aku mau lihat dulu. Aduh, aku tuh nggak bisa lihat muka kalian guys karena aku di spotlight. Oke. Udah banyak banget kok, Adil. Iya, oh my God, aku nervous. Nggak boleh nervous. Oke, kalau menurut Pauline sendiri nih ya, apa nih, apakah ada sesuatu yang Pauline bisa sharing mengenai topik yang berhubungan dengan tema agraris malam ini? Jujur, kalau tanaman soil sendiri aku belum pernah nyoba. Jadi ini webinar yang benar-benar insightful banget sih buat aku, buat khususnya ke tanaman soil gitu, Adil. Oke, oke. Sama sih aku juga kayak oke. Terus kayak habis itu oke. Sorry guys. Oke, Gimana, terima gimana? gimana ya? Oke. Dari Soilless Culture tadi kita dengan mengangkat Soilless Culture ya, kita proud banget sebagai anak rekayasa pertanian untuk membawakan informasi ini. Nah, terima kasih Pauline karena sudah berbincang-bincang sama aku. Ya, terima kasih aja sih mungkin. Makasih juga, Adil, udah diberi kesempatan. Oke, Semangat kita. oke, baiklah. Nah, ini juga ya, karena kayaknya udah pada nggak sabar juga ya, mungkin kita tilik-tilik dulu ya sedikit profil dari pembicara kita kali ini. Siapakah dia? Beliau adalah Teguh J. Gumilang. Kak Teguh ini lahir di Sukabumi, lalu sekarang beliau adalah Urban Farming Specialist Practitioner dan konsultan agribisnis di Indonesia. Dan oh, ternyata keren juga ya, ternyata di overseas juga di luar negeri. Ternyata wow, keren banget sih. Oke, kemudian beliau adalah founder dari Akademi Hidroponik dan Akademi Biovlog, owner Gemilang Farm, co-founder Kampung Melon Hasil Tani Indonesia, speaker dan trainer in agriculture. Lalu ternyata Kak Teguh ini merupakan lulusan IPB tahun 2011. Keren banget ya teman-teman. Kalau dilihat dari CV-nya sangat berkompeten nih ya dan sangat ahli banget di bidangnya. Oke, mungkin nggak berlama-lama lagi nih, karena teman-teman juga udah antusias dan nggak sabar, mungkin kita langsung hadirin aja ya pembicara kami hari ini, Kak Teguh Gumilang. Halo, Kak Teguh, apakah suara saya sudah terdengar? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam, selamat malam dan sudah terdengar. Kak Teguh sendiri, apa kabar Kak Teguh? Apakah baik? Apa gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Lagi di semuanya rumah, juga Kak? baik ya. Iya. Iya, betul. Saya di Oke. rumah. Di Sukabumi kah? Betul. Oh, Saya di rumah. betul. Oke, kalau sekarang Kak Teguh kira-kira lagi ada kesibukan apa sih Kak Teguh? Sekarang biasalah ya ngurus anak-anak. Jadi ya ngurus melon, ngurus ikan, ngurus tanaman-tanaman lain gitu. Wah, ini anak-anaknya sayuran sama ikan-ikan ya Kak Teguh. Oke, Iya, menarik banget. betul. Oke, dengan segala kesibukan dari Kak Teguh ini keren banget sih. Masih bisa menyempatkan diri untuk berbagi ilmu di sharing session kita kali ini. Nah, kita kan sharing session nih Kak. Kira-kira apakah ada gambaran sedikit atau mungkin disebutnya spoiler ya Kak mengenai materi yang akan Kakak sampaikan?
Ya, intinya mudah-mudahan setelah mengikuti penjelasan sharing sedikit dari saya, kawan-kawan yang hadir malam ini bisa mengaplikasikannya. Jadi tidak lagi gamang, tidak lagi bingung. Ternyata soilless culture itu sangat-sangat mudah dan bisa diterapkan di mana saja. Itu sih intinya. Oke, Mudah-mudahan amin. ya. Ya, mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan ya mengenai soilless culture ini. Nah, itu spesial banget nih buat orang-orang yang suka spoiler, karena tadi udah di-spill sedikit nih mengenai materi yang akan disampaikan. Oke, kalau begitu silakan untuk teman-teman untuk duduk manis, senyaman-nyamannya, siapin cemilannya, makanannya, minumannya, tapi tetap off cam ya teman-teman, karena kalau on cam nanti jadi acara ASMR dong, mohon maaf nih, bukan acara webinar lagi ya. Oke, lalu pastikan Siap. untuk fokus, menyimak, dan siapin pertanyaan teman-teman buat ditanyain di sesi Q&A nanti. Karena untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah langsung dari Kak Teguhnya sendiri ya. Oke, Kak Siap. Teguh. Gimana Kak Teguh, udah siap Kak untuk mempresentasikan, untuk memaparkan materinya? Siap. Oke, mantap. Kalau begitu, aku serahin aja ke Kak Teguh, aku persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dari teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk saya sharing. Ya, bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Hanya saja mungkin saya terjunnya lebih dulu, itu aja sih. Gitu. Jadi di sini tidak ada yang menjadi guru, tidak ada yang menjadi murid. Kita satu level, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Gitu. Oke, saya coba screen dulu ya, share screen sebentar. Kelihatan nggak share screen-nya? Sudah terlihat Kak Teguh. Oke, baik. Aman. Oke, sebelum kita mulai, izinkan tadi saya sudah diperkenalkan, terima kasih. Saya izin untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Teguh Gumilang, saya tinggal di Sukabumi. Aktivitas ya menjadi seorang petani, ya gitu. Ini salah satu tanaman yang kita budidayakan. Ini jenis selada, seladanya Loro Rosa, gitu. Oke. Nah, soilless salah satu teknik dalam soilless culture yang sedang booming dan paling mudah dilakukan adalah dengan cara hidroponik. Oke. Banyak yang mungkin jangan-jangan itu ngambil dari Google gambarnya ya. Jadi di selanjutnya saya agak sedikit narsis gitu ya. Nah, kalau ini beneran gitu kan. Nah, belakangnya hidroponik, oke. Jadi ini di kebun kita di Sukabumi. Alhamdulillah kita di hidroponik belum lama, kurang lebih baru 7 tahun lah gitu, baru 7 tahun di hidroponik. Alhamdulillah kalau anak manusia 7 tahun baru masuk SD berarti ya, baru belajar hitung-hitungan, baru belajar baca gitu. Sama lah, kurang lebihnya seperti itu. Saya juga sama masih belajar. Oke, nah kawan-kawan tahu nggak sih kenapa soilless ini menjadi sebuah bukan sebuah keharusan. Apa yang menyebabkan soilless ini sekarang ini wajib dan harus kita pelajari? Ini saya kasih gambarannya. Oke, mengapa perlu melakukan hidroponik ya? Saya di sini akan lebih dalam membahas tentang hidroponik. Kenapa? Yang pertama adalah kita tahu kalau kita berbicara tentang perkotaan, berbicara tentang lahan urban, maka lahan-lahan di perkotaan itu semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin sedikit. Kenapa? Karena banyaknya alih fungsi lahan. Kita misal tinggal di daerah Jawa Barat. Kita tahu Jawa Barat bagian utara, Karawang, Indramayu, Majalengka, awalnya adalah sentra industri beras, sentra padi. Tapi hari ini kita tahu di sana yang ditanam bukan lagi padi, tapi yang ditanam adalah beton. Yang ditanam adalah besi. Sehingga bukan lagi menjadi sentra padi, tapi menjadi sentra industri. Hal ini tidak diimbangi dengan adanya alih fungsi, yang mana awalnya lahan-lahan produktif itu tidak dialihkan, hanya digunakan. Nah, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan
semakin sedikitnya daerah-daerah produktif. Hal inilah yang menyebabkan kita harus menemukan solusi bagaimana memanfaatkan dengan lahan yang sedikit supaya kita tetap bisa beroperasi, kita tetap bisa berproduksi dengan hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan data BPS, semakin hari pertambahan penduduk itu semakin meningkat, ya. Apalagi kalau kita berbicara bonus demografi bagi Indonesia di 2035 kalau tidak salah, di mana usia produktif itu sangat tinggi jumlahnya. Nah, kebayang nggak sih gitu kan, semakin bertambahnya penduduk, semakin bertambahnya orang, secara otomatis maka kebutuhan pangan pun akan semakin bertambah. Benar apa benar? Kan gitu. Ya. Orang bisa hidup tanpa gadget. Orang bisa hidup tanpa kendaraan. Tapi tidak ada satu orang pun yang tidak bisa hidup tanpa makan. Sesimpel itu. Maka kenapa kita harus bisa mencari sebuah solusi untuk permasalahan-permasalahan ini? Ya, tentu dengan latar belakang kenapa ini, kita harus sadar gitu kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi atau menjawab solusi dari pertanyaan-pertanyaan ini? Gitu. Nah, hidroponik hadir itu untuk menjawab dan menjadi solusi dari kondisi yang hari ini kita hadapi. Gitu. Kita tahu sekarang, kalaupun kita mau beli lahan di perkotaan, ada, tapi harganya mahal. Kita tidak akan sesuai antara nanti biaya operasional dengan biaya penjualannya, gitu kan? Maka tidak akan menguntungkan seperti itu. Nah, 3 hal ini saja sebetulnya sudah bisa menjadikan kita melakukan action. Kita harusnya dengan 3 hal ini kita sadar siapa kita, untuk apa, dan bagaimana kita melakukannya. Sangat sederhana sekali. Ketika kita tahu tentang strong why-nya, kenapa kita harus melakukan ini, kita akan sadar gitu bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang selama ini mungkin mereka hanya menggaungkan saja save nature, save earth, tapi tidak melakukan action yang real. Tapi dengan kita melakukan hidroponik atau bercocok tanam tanpa tanah, sebetulnya kita sudah melakukan tindakan nyata di mana kita sudah melakukan bagaimana kita membumikan bumi. Bahasanya seperti itu. Ya, kalau orang memanusiakan manusia, hari ini bagaimana kita membumikan bumi. Ya, sadar nggak? Yang paling sederhana ketika kita bercocok tanam, soilless ataupun tidak, ya, saya Muslim, dalam agama Islam, yang paling sederhana ketika kita melakukan cocok tanam adalah apa? Yang tidak kita sadari, kita sudah melakukan sebuah sedekah. Sedekah apa? Sedekah yang paling sederhana ketika kita melakukan bercocok tanam adalah kita memberikan sedekah oksigen. Simple. Tanaman melakukan fotosintesis, maka hasilnya adalah C6H6O12, energi ditambah dengan O2. Kan gitu. Hasil fotosintesis itu energi ditambah dengan oksigen. Secara tidak sadar, kita sudah melakukan sedekah. Ya, kita melakukan sebuah kebaikan. Gitu. Jadi, kalau ditanya, kenapa Anda ingin melakukan hidroponik? Kenapa soilless culture itu penting? Itu beberapa strong why yang bisa kita sampaikan. Nah, dari hal inilah maka saya mengajak teman-teman mulai bertanya, kira-kira bisa nggak saya menjadi bagian dari orang-orang, dari gerakan di mana dengan isu-isu pangan, dengan isu-isu global, saya melakukan action. Kecil nggak apa-apa, tapi yang penting kita melakukan. Dengan cara berhidroponik, dengan soilless culture, kita bisa melakukannya mulai sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari hari ini. Kak, saya
anak kosan, gimana caranya? Nanti saya akan ajarkan, nanti di slide-slide selanjutnya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman dengan kondisi yang mungkin kita cuma punya depan jendela kita, gitu kan, balkon depan jendela, kita bisa melakukannya. Oke, nah jadi inilah strong why mengapa kita perlu melakukan hidroponik, kenapa kita harus melakukan hidroponik. 3 hal ini saya rasa cukup. Oke. Selanjutnya, saya akan tunjukkan beberapa jenisnya. Oke, ini yang pertama, bisa dilihat, yang merah itu sumbu, yang putih kayak serabut itu akarnya. Ini pakai kain flanel. Oke, ini pakai kain flanel. Oke, yang ini nggak ada sumbunya, akarnya, lihat. Ketika kita soilless, maka akarnya bersih, akarnya cantik, gitu kan? Tidak kotor, seperti itu. Itu beberapa keunggulan dari soilless. Nah, ini tanaman-tanamannya bisa variasi. Dalam satu hamparan bisa beberapa jenis tanaman. Kemudian yang selanjutnya bisa vertikal ke atas. Jadi kalau berbicara, Kak saya ruangannya sempit, cuma ukuran 1 meter. Nggak apa-apa, 1 meter. Kita bisa naikkan ke atas. Beda kalau kita nanamnya di tanah. Nggak bisa kita bertingkat. Gimana ceritanya tanah di tingkat, gitu kan? Kecuali kita bikin bangunan lagi atasnya, kan gitu. Tapi kalau soilless itu bisa, hidroponik seperti ini bisa. Kemudian ada teknik yang lainnya. Nah, ini untuk tanaman-tanaman buah biasanya. Ini juga sama untuk tanaman-tanaman buah, ya. Nah, kemudian ini adalah untuk tanaman-tanaman umbi biasanya. Oke. Nah, saya sebutkan itu, saya gambarkan ya, itu ada 7. Itu 7 teknik dalam hidroponik yang biasanya dilakukan. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Tadi urutannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada yang ingat. Nanti mungkin akan ada pertanyaan ini. Saya ulangi. Ini yang pertama. Ini yang pertama disebut dengan wick system atau sistem sumbu. Oke. Ini yang kedua disebut dengan floating system atau rakit apung. Ya, lihat perbedaannya. Ini yang ketiga, ini disebut dengan NFT, nutrient film teknik atau lapisan film. Ini yang keempat, ini DFT, deep flow teknik, ya. Nah, ini namanya drip irigasi tetes. Ini Dutch bucket. Kenapa disebut Dutch bucket? Karena pertama kali dikembangkan di Belanda. Oke. Nah, ini yang paling rumit dan yang paling sulit serta masih belum banyak yang melakukan. Ini aeroponik. Jadi ini pakai timer. Oke, mungkin dari teman-teman nanti bisa melakukan ini. Ya, dengan rekayasa rekayasa teknologinya gitu. Nah, kita sudah tahu nih sistemnya. Oh, ternyata dalam hidroponik itu nggak cuma satu sistem, cuma pakai pipa selesai, enggak. Ternyata banyak sistemnya ya. Kita bisa sesuaikan itu. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan soilless culture? Oke, yang harus kita perhatikan, yang pertama kualitas airnya. Kenapa kualitas air? Karena kita tidak menanam di tanah, maka air ini menjadi sebuah media. Oke, kualitasnya apa aja? pH, suhu, itu penting kita ketahui. Selanjutnya yang kedua adalah kualitas benih. Benihnya harus kita paham. Benihnya beli dari mana? Kemudian daya kecambahnya berapa? Kemudian tanggal kadaluarsanya kapan? Jadi benih ini ada kadaluarsa juga. Jangan sampai kita beli benih, benihnya kadaluarsa. Pas nggak jadi, pas nggak tumbuh, kita marah-marah. Kok benihnya nggak jadi? Padahal sudah sesuai dengan SOP yang kita lakukan. Ternyata kita belinya benih yang kadaluarsa. Hati-hati kita. Ya. Kemudian bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai di sini adalah bahan sebagai media tanam. Karena kita tidak pakai tanah, maka bahan yang digunakan adalah bahan pengganti tanah untuk media tanam. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sistem yang digunakan tadi dari 7 sistem itu kita mau pakai sistem yang mana? Jenis tanaman, jenis tanamannya tanaman yang kayak gimana yang mau kita tanam. Kemudian kondisi lingkungan, iklim, kemudian curah hujan, rata-rata suhu harian, itu juga penting kita ketahui. Oke, ini harus diperhatikan.
Selanjutnya, setelah kita melakukan ini, oke, saya kualitas airnya saya sudah dapat, benihnya saya sudah tahu, bahannya saya tahu, sistemnya kayak gimana, tanamannya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, kita nanam. Saat kita nanam, ada 5 unsur yang harus kita perhatikan. Oke, unsur yang pertama air. Oke, air jelas karena kita soilless culture. Nah, air ini penting karena dia akan menjadi daya paling utama ketika kita melakukan budidaya soilless culture. Oke, yang kedua nutrisi atau pupuk. Oke, nutrisi pupuk ini penting. Kenapa? Karena makhluk hidup butuh asupan. Tanaman butuh nutrisi, butuh pupuk supaya dia berkembang dengan optimal. Nggak tahu. Kemudian yang ketiga, Oi. Yang ketiga adalah sinar matahari atau penggantinya. Biasanya pakai kalau misalnya sinar matahari itu di luar, kalau misalnya kita indoor farming itu pakai light grow ya, light grow. Oke, tinggal disesuaikan berapa part. Gitu, ada yang 400, ada yang 500 partnya. Nah, ini penting untuk apa? Karena tanaman butuh sinar matahari, butuh penggantinya untuk melakukan fotosintesis, untuk dia berkembang, untuk dia tumbuh. Oke, kemudian yang keempat itu adalah O2 dan CO2. CO2 digunakan di siang hari untuk melakukan fotosintesis, O2 digunakan tanaman malam hari untuk melakukan fotosintesis. Makanya kenapa ketika malam hari kalau kita di kamar jangan sesekali menyimpan tanaman hidup karena akan berebut O2. Kemudian bagi kawan-kawan yang suka naik gunung, yang paling bagus adalah naik gunung itu ketika siang, pagi atau siang. Jangan di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari kita akan mudah lelah. Kenapa? Karena O2-nya rebutan sama tanaman. Gitu. Nah, itu kenapa kalau kita hiking atau jalan naik gunung di malam hari kita akan cepat lelah. Karena O2-nya rebutan. Nah, yang terakhir dan ini juga yang paling penting adalah kasih sayang. Kenapa kasih sayang saya masukkan di sini? Sangat-sangat simpel. Tanaman itu makhluk hidup yang mana kita harus bisa memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sebagaimana makhluk hidup ingin diperlakukan. Jangan karena mereka tidak bisa membalas apa yang kita lakukan, kita semena-mena. Maka dia tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Kita harus bisa bahasa mereka, kita harus paham tentang apa yang mereka inginkan. Ketika tanaman itu daunnya menguning, kita harus perhatikan. Yang kuning itu pucuknya atau daun yang paling tua. Kalau daun yang paling tua, kemungkinan N-nya ketinggian. Kalau pucuknya yang menguning, berarti kemungkinan suhunya ketinggian. Kita harus paham bahasa-bahasa itu. Nah, kita harus pahami itu. Maka, penting sekali kita melakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perasaan, dengan sepenuh jiwa kita melakukan kegiatan ini. Gitu. Melakukan bercocok tanam bukan cuma mindahin benih, disiram, selesai. Enggak di situ. Tapi butuh hati untuk melakukan ini. Gitu. Ya, oke. Nah, setelah unsur ini kita akan mulai masuk. Oke, saya mau nanam. Bahannya tuh apa aja sih? Selama ini mungkin teman-teman taunya cuma rock wool, selesai. Ternyata apa yang ada di dekat teman-teman itu bisa dipergunakan untuk melakukan atau digunakan sebagai bahan-bahan ketika kita ingin melakukan soilless culture. Salah satunya hidroponik. Jadi ada rock wool, ini yang sudah umum. Ada clay ball, ada karet busa, ada arang sekam, ada kokopit, bahkan ada tisu, ada juga dapron. Tisu waktu kita masih merah putih, ya, putih merah, sorry, waktu kita masih sekolah dasar, kita pernah melakukan hidroponik dengan menggunakan tisu. Kita pakai gelas air mineral bekas, kemudian pakai tisu atau pakai kapas, kemudian kita pakai biji kacang hijau. Kemudian kita diamkan dan itu menjadi kecambah. Seperti itu dan sesimpel itu hidroponik. Jangan dibuat ribet. Hidroponik itu mudah. Yang ribet itu orangnya. Ya. Jadi sesimpel itu teman-teman. Ya. Mana yang disebut dengan rock wool? Ini yang disebut dengan rock wool. Hati-hati bagi teman-teman yang punya kulit sensitif, hati-hati dengan rock wool karena dia cukup gatal. Itu bisa membuat kulit kita merah. Kalau kulit kita terlalu cukup sensitif. Hati-hati dengan penggunaan ini. Dia porositasnya bagus, dia daya cengkram airnya bagus, tapi
permasalahannya adalah dia cuma sekali pakai. Oke, dia cuma sekali pakai. Nah, ini yang paling banyak dipergunakan. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan Clayball. Nah, Hydroton itu merek Hydroton itu Clayball dari Jerman. Itu yang memang yang paling bagus. Cuma memang harganya juga yang paling mahal, ya. Ini fungsinya apa? Dia bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau sudah panen, ini bisa dicuci dan bisa dipergunakan lagi. Nah, kemudian dia juga porositasnya bagus, ya, karena bentuknya granul. Nah, ini bisa digunakan. Selanjutnya ada dari, nah ini busa, ya, sponge. Kalau yang paling sederhana yang pernah saya lakukan adalah pakai busa pencuci piring. Itu juga bisa kita lakukan. Nah, dengan menggunakan itu murah, bisa digunakan berkali-kali. Tapi permasalahannya dia tidak mengikat air. Jadi dia harus selalu tergenang sama air. Itu permasalahannya. Oke. Ini yang hitam, ini teman-teman juga pasti tahu, ini arang sekam, ya. Jadi dari kulit padi, ya, kulit padi ini kemudian dibakar secara tidak sempurna menghasilkan arang sekam. Oke. Kemudian ini warnanya coklat, tadi berbeda, tadi hitam, ini coklat, ini kokopit. Kokopit ini adalah hasil limbah sebetulnya. Hasil limbah dari serabut kelapa. Oke. Nah, ini yang pakai tisu. Ini yang pakai tisu. Mungkin selama ini teman-teman nggak pernah kebayang, oh bisa ya ternyata pakai tisu. Ini pakai tisu. Dan yang paling menarik bagi saya, dan saya biasanya melakukan ini untuk adik-adik kita ya, yang usianya masih SD atau bahkan TK waktu itu, ini pakai kain flanel. Pakai kain flanel. Kenapa? Karena satu mudah, kemudian warnanya menarik, warna-warni, gitu kan? Relatif murah juga harganya. Nah, ini juga bisa dipakai ulang. Ini pakai kain flanel. Bisa lihat beberapa. Lihat, warna-warni. Jadi nggak monoton gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cuma itu aja, enggak, bisa kok banyak. Bahkan kalau misalnya nggak ada kain flanel, kain yang ada di rumah yang kira-kira cukup tebal boleh dipergunakan. Nah, ini. Kemudian ini juga. Oke, sekarang bahannya sudah. Kemudian kira-kira ada apa lagi sih kalau kita mau ngelakuin soilless culture? Ya. Oke. Yang pertama agak noise ya. Oke, saya lanjut. Oke, peralatan penunjang ya. Peralatan penunjang ini ada beberapa. Ada TDS meter untuk mengukur ppm. Oke. Kemudian ada pH meter untuk mengukur kadar pH air. Kemudian ada netpot untuk menyimpan nanti medianya untuk bahannya. Kemudian ada sumbu dari kain flanel kalau kita pakainya yang wick system. Kemudian ada selang vertigasi dan drip stick kalau kita pakainya irigasi tetes. Ada aerator, ini penting. Kenapa fungsi aerator ini penting? Karena dia akan meningkatkan nilai oksigen terlarut, sehingga air yang disirkulasikan itu kandungan oksigennya tinggi. Kemudian ada pompa sirkulasi. Kayak gimana sih bentuknya? Ini yang kuning ini pH meter, yang putih itu TDS atau EC meter juga. Bisa ngetes untuk 2H. Nah, ini banyak bisa kita peroleh di marketplace ya. Ini bisa kita cari. Kemudian ini yang disebut dengan netpot. Ya, ini netpot. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini 2 ukuran. Biasanya tergantung dari pipa yang kita gunakan untuk nanamnya seukuran apa. Kemudian ini kain flanelnya. Nah, ini nanti di setnya seperti ini. Ini rock wool. Kemudian ini kain flanelnya, sumbu. Ini netpotnya. Ini tanaman yang sudah siap dipanen, dipindahkan. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada selang irigasi ya, stick irigasi untuk irigasi tetes gitu. Kemudian ini ada aerator. Teman-teman yang punya akuarium pasti familiar dengan benda ini ya, yang biasanya buat gelembung air. Oke, ini. Kemudian ini ada pipa, ini pompa. Pompanya biasanya yang dipergunakan adalah submersible. Jadi pompa celup. Biasanya yang dipergunakan adalah pompa celup. Oke, semua alatnya sudah siap, sistemnya sudah kita tahu, kita sekarang mau nanam apa? Yang biasa kita pergunakan, yang biasa dan bisa kita tanam dalam soilless culture khususnya, biasanya tidak lebih dari 3 jenis ini. Yang pertama, adanya sayuran daun.
Yang kedua, sayuran buah. Yang ketiga, tanaman buah. Apa nih jenisnya? Apa nih yang kayak gimana sih sayuran daun? Sayuran daun tentu yang dimanfaatkannya adalah daun, biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya salah satunya. Ini adalah jenis dari lettuce ya, jenis dari selada. Yang paling depan itu romaine. Yang tengahnya ada lorosa, sebelah sananya ada endive, ada beberapa jenis. Oke, ini yang disebut dengan tanaman daun. Maka tanaman daun sistemnya akan berbeda dengan tanaman sayuran buah. Ini tanaman tomat ya. Jadi beda. Lihat yang tadi kita pakainya ini pakai floating system, pakai rakit apung. Yang ini kita pakai irigasi tetes ya di bawah. Kemudian tanaman buah. Nah, ini melon yang kita yang kita tanam dengan hidroponik dengan sistem irigasi tetes dan Dutch bucket. Oke. Kemudian ada nggak sih perbedaannya antara kita nanam soilless sama yang konvensional nanam di tanah? Jelas ada. Pertama, media tanamnya beda. Soilless jelas nggak pakai tanah kan gitu. Kemudian kualitas produknya juga beda, lebih bersih. Biasanya dagingnya itu lebih crunchy, ya. Pemeliharaannya jauh lebih mudah, serangan hamanya bisa jauh lebih kita kontrol. Oke. Kemudian apa sih kelebihannya, gitu kan? Kelebihannya 3M. Jadi jauh sebelum pandemi menggaungkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dalam hidroponik 3M ini udah duluan. Mudah, murah, menyenangkan. Kita ketika melakukan soilless culture itu harus mudah, jangan sampai ribet. Kalau ribet berarti salah, ada yang keliru. Harus murah. Kalau mahal berarti ada yang salah, berarti ada yang keliru. Kemudian harus menyenangkan. Kalau ternyata malah membuat kita stres, berarti ada yang keliru. Oke. Kemudian kelebihannya apa? Hemat air dan pupuk karena terkontrol. Hemat lahan, jelas karena dengan kondisi yang sempit sekalipun kita bisa nanam. Kemudian bisa menghilangkan stres, jelas. Kebayangkan hidup di kota dengan penuh pressure, tekanan ini itu, misal hidup di Bandung, polusi gede gitu kan, macet di mana-mana, belum lagi beban kuliah, gitu kan. Tapi ketika pulang ke kosan, ngelihat tanaman hijau, ngelihat udah berbuah, hilang tuh stres, gitu kan. Nah, yang terakhir bisa menanam di lokasi yang tidak memungkinkan. Kebayang, kita punya rumah, kemudian punya tingkat 3 di dak yang biasanya cuma dipakai buat jemur baju. Hari ini bisa kita optimalkan, bisa kita tanam, ya, bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan pangan kita minimal. Pulang dari kampus pengen masak mie, terus pengen pakai sayuran, tinggal naik ke atas, ambil sayurannya fresh dari kebun. Oke, seperti itu. Nah, namanya sistem pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya satu, kalau kita bermain secara skala bisnis, investasinya cukup besar karena investasinya disimpan semuanya di awal. Tapi kalau kita hitung secara jangka panjang, ini terhitung relatif kecil. Tapi di awal ini padat modal. Kemudian bergantung pada pasokan listrik. Hati-hati ketika daerah yang nantinya misal kawan-kawan jadikan tempat untuk melakukan ini, ternyata pasokan listriknya tidak stabil, kawan-kawan harus siapkan untuk menghandle ini. Apa misalnya kita siapkan generator, ya pakai genset, atau misalnya bikin solar cell, gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah ceruk pasarnya masih terbatas. Jadi orang-orang yang sadar akan ini, akan tentang kualitas dari produk ini itu masih sedikit. Artinya apa? Kita harus mengedukasi lebih panjang, mengedukasi lebih dalam. Kita harus bersabar gitu. Kenapa sih harga kangkung hidroponik lebih mahal dibandingkan yang ditanam konvensional? Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa menjelaskan tentang value-nya, maka orang tetap akan memilih yang konvensional. Ngapain saya bayar misal harga kangkung konvensional hanya 4.000 per ikat, tapi kangkung hidroponik misalnya 20.000, artinya kan 5 kali lipatnya. Ngapain saya bayar 5 kali lipat, gitu kan? Kalau hasilnya sama-sama kangkung, kemudian juga bobotnya sama, mending saya bayar yang lebih murah, kan gitu. Nah, jadi ini kawan-kawan tadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang
Kenapa sih kita harus melakukan hidroponik? Kenapa soilless culture ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang hari ini terjadi, yang mudah-mudahan bisa menjawab dari isu-isu pangan yang terjadi, tentang ketahanan pangan yang akan kita gaungkan. Dan bagaimana tahapannya, apa aja yang harus kita siapin, seperti apa. Kemudian sistemnya kayak gimana, bahannya apa aja, alatnya tuh apa-apa aja. Kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa tergambar, ya. Mudah-mudahan bisa tergambar. Mungkin, oke. Nah, ini salah satunya manfaatnya ya. Jadi relaksasi di kebun, ya. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau ke kebun ya tiduran aja, samping tanaman gitu kan. Ini salah satunya. Baik, itu mungkin pemaparannya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, misalnya ada banyak salah kata, salah pengucapan, salah tingkah. Selanjutnya mungkin Q&A ya, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih juga Kak Teguh atas pemaparannya yang keren banget ya teman-teman. Jujur Li, aku juga tadi sebenarnya masih bingung ya sama hal yang berkaitan sama hidroponik nih. Tapi setelah menyimak pemaparan dari Kak Teguh ini, aku merasa tercerahkan ya, eta terangkanlah ya kayaknya mah kalau lagu. Terus aku jadi tahu alasan strongest why, alasan hidroponik. Terus yang harus diperhatiin tuh ternyata banyak banget ya, kita harus teliti mulai dari airnya, benihnya, dan lain-lain. Dan ternyata tanaman itu ya harus disayang-sayang teman-teman, karena tanaman itu masih makhluk hidup juga. Nah, kayaknya juga Kak Teguh nih udah mengimplementasikan ya, memberi kasih sayang kepada anak-anaknya tadi yang di-mention, melon-melon dan ikan-ikannya. Lalu ternyata hidroponik tuh gak usah dibawa ribet. Kalau ribet berarti salah, gak boleh dibawa stres gitu ya. Ternyata bisa pakai bahan yang di sekitar kita gitu. Contohnya tisu, busa cuci piring, kain yang ada di rumah dan lain-lain. Terus menanam juga bisa menjadi stress reliever ya, karena melihat tanaman udah berbuah atau bertumbuh aja kita seneng ya, kayak oh my god, anak-anak aku udah gede dari kecil-kecil dari bibit-bibit. Soalnya aku juga relate sih, kayak aku pernah kan menanam toge, terus bertumbuh aku senang, tapi waktu mati aku sedih gitu. Oke, mungkin sekian review dari aku dan dilanjut sama sesi Q&A yang tadi aku udah mention atau tanya jawab selama 15 menit. Nah, sebenarnya nih aku juga udah banyak nih pertanyaan dari diri aku sendiri ke Kak Teguh. Mungkin aku udah nulis nih. Kayak aku hitung dulu ya. 10 pertanyaan ya. Tapi kalau kalau misalnya aku doang nih yang nanya 100 pertanyaannya sama aku doang, kasihan nih teman-teman yang udah nyimak dari tadi. Dan karena aku baik hati dan tidak sombong ya, aku kasih aja kesempatan bertanya kepada teman-teman yang udah menyimak materi dari Kak Teguh. Oke. Karena tadi ketentuannya akan dipilih 3 pertanyaan terbaik oleh dari tim kami, maka aku bakal sebutin mungkin ya. Wait a minute. Mana nih? Aku lihat dulu deh komentarnya. Waduh, ternyata banyak banget ya yang udah nanya-nanya. Ya ampun, keren-keren banget. Oke, yang pertama mungkin dari pertanyaannya Sabila Yasarah. Nah, ini pertanyaannya tuh, oke, boleh di-share dulu notulnya? Oke. Oke, mantap. Dari Sabila Yasarah. Tadi kan Kak Teguh bilang bahwa kualitas air itu perlu diperhatikan. Sedangkan menurut pandangan saya, asal warnanya jernih itu sudah saya anggap bagus. Menurut Kakak, air yang berkualitas untuk tanaman hidroponik itu air yang bagaimana? Nah, keren banget nih pertanyaannya. Dari air yang jernih itu dianggap udah bagus nih. Mungkin boleh langsung aja sama Kak Teguh dijawab. Untuk Kak Teguh dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Sabila, pertanyaannya luar biasa. Jadi memang air jernih itu belum tentu baik. Karena tadi ya, yang harus kita perhatikan adalah
tentang bagaimana kualitasnya gitu. Yang pertama yang harus kita cek adalah pH-nya. Jadi kadar tingkat keasaman airnya. Apakah dia di atas normal atau di bawah normal ya? Tapi bukan lagunya Peter Pan ya, di atas normal gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia ternyata terlalu asam, ini juga akan berbahaya untuk tanaman. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya dia terlalu basah, ini juga akan berbahaya. Biasanya toleransinya antara 5,5 sampai 7,5 untuk kisaran yang memang bisa digunakan sebagai sarana media untuk melakukan soilless culture ya, untuk hidroponik khususnya gitu kan. Air ini yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang suhunya. Nah, kalau suhunya terlalu rendah, maka tanaman kecenderungannya akan stagnan, jadi nggak gede, ya udah segede-gede gitu aja. Kalau di manusia jadi stunting nantinya, kan gitu, nggak berkembang. Gitu. Nah, biasanya suhunya berapa? Kalau dia di bawah 15 derajat biasanya. Bahkan ada tanaman yang tidak berkembang di bawah 18 derajat. Nah, jadi tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian kalau dia terlalu panas, nah ini yang akan menyebabkan tanaman juga dehidrasi. Tanaman akan mudah layu, gitu. Nah ini juga harus diperhatikan. Tanaman kalau bisa tidak lebih dari 30 derajat. Kalau lebih dari 30 derajat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Bisa ganti air atau kita melakukan pengkabutan ya. Dibuat kabut, kita spray gitu kan, atau kita siram gitu. Itu boleh dilakukan. Nah, jadi itu kualitas yang bagus untuk melakukan biasanya cukup dengan 2 parameter ini ya. Kita lihat dari pH-nya, kemudian yang kedua kita lihat dari suhu. Ada satu lagi memang kalau misalnya sebetulnya ada beberapa yang memang kalau misalnya kita mau detail, tapi biasanya dengan 2 ini pun sudah cukup. Tapi kalau misalnya untuk pengetahuan, kita bisa cek alkanitasnya, kemudian kita cek salinitasnya, karena air payau itu akan sulit ya kalau kita gunakan. Salinitasnya dia kan di atas 0,03. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Jadi alkanitas, salinitas itu penting ya. Tapi itu kita tidak bisa ngeceknya dengan alat-alat yang sederhana, itu harus sudah masuk di laboratorium gitu. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, jadi jawaban dari Kak Teguh itu mungkin air yang jernih itu belum tentu baik ya teman-teman. Kita itu harus cek pH-nya dulu, apakah di atas normal atau di bawah. Terus karena kalau terlalu asam atau terlalu basah itu akan berdampak tidak baik kepada tanamannya. Dan juga kita juga harus memerhatikan dari suhunya, sama sih seperti pH, karena kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah juga akan memberi dampak yang kurang baik kepada tanamannya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Sabila Yasara dan jawabannya dari Kak Teguh. Mungkin saya akan lanjutkan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, mungkin link untuk mengisi link presensi. Nah, teman-teman diingatkan untuk mengisi link presensi karena untuk e-sertifikat peserta. Jadi langsung aja habis ini diisi. Lanjut ke pertanyaan kedua yang sudah terpilih itu dari Muhammad Iksan. Oke. Apakah kakak pernah mencoba menggunakan jenis jamur untuk ditanam? Karena kan jamur membutuhkan suhu yang lembab, yang mana sejalan dengan hidroponik. Apabila tidak dapat dilakukan, apa saja alasannya ya Kak? Terima kasih. Oke, boleh mungkin langsung Kak Teguh untuk langsung dijawab saja. Luar biasa pertanyaan, terima kasih Iksan. Kalau berbicara hidroponik untuk jamur memang belum, tapi dulu saya pernah melakukan budidaya jamur, itu jamur tiram ya. Memang secara kalau kita mau tarik soilless-nya, memang jamur itu soilless gitu, karena dia pakai backlog dan itu biasanya campurannya itu dari serbuk gergaji. Nah itu memang tidak pakai tanah ya, tapi kalau murni untuk hidroponik karena ada air di situ yang terus mengalir. Kalau jamur itu kan airnya tidak mengalir, tapi hanya dibuat lembab saja kondisinya, RH-nya yang ditinggikan gitu, kelembabannya yang ditinggikan. Nah
Kalau berbicara apakah sudah menggunakan jenis jamur untuk ditanam di hidroponik, saya jawab belum. Jadi kenapa atau seperti apanya saya juga tidak bisa jawab ya, karena memang saya belum melakukan gitu. Tapi kalau untuk jamur secara kebanyakan orang melakukan budidaya jamur, saya pernah melakukan. Jadi jamur dengan backlog, kemudian kita setiap pagi, siang, sore kita kabut. Kita buat kabut supaya RH-nya rendah, supaya supaya RH-nya tinggi, supaya kelembabannya tinggi, sehingga lingkungan sekitarnya lembab. Nah, ini yang menyebabkan jamur akan mudah berkembang. Jadi seperti itu mungkin jawabannya, ya. Oke, jawaban dari itu terima kasih dari Iksan di kolom chat. Terima kasih kepada Kak Teguh untuk jawabannya. Jadi untuk jamur itu dari Kak Teguh sendiri belum mencoba. Namun kalau untuk jamur sendiri mungkin harus ditinggikan ya RH-nya untuk memacu pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi untuk Muhammad Iksan. Mungkin akan saya lanjutkan sama pertanyaan dari Aditya Anggit nih. Aditya Anggit dengan pertanyaannya ini. Kak, izin bertanya, jika tanaman yang dibudidayakan secara konvensional kan menggunakan media tanah dan pastinya memiliki ancaman hama-hama tanaman. Jadi, apakah hama-hama yang ada ketika menggunakan media air sebagai budidaya tanaman sama dengan hama tanaman yang dilakukan secara konvensional? Dan apakah cara penanggulangan hama tersebut sama dengan tanaman yang menggunakan media tanah? Serta bagaimana caranya? Begitu dari Aditya Anggit Rifai. Baik, terima kasih Adit ya. Jawabannya sama. Jadi kita mau pakai soilless culture ataupun konvensional culture ya di tanah, itu jawabannya sama. Ketika tanamannya sama. Kalau misalnya kita nanam cabai, maka serangannya satu ada virus Gemini, ada patek, ada fusarium, gitu kan? Itu sama juga itu bisa menyerang ketika kita melakukan soilless culture. Kenapa? Karena bukan masalah medianya, tapi masalah tanamannya, gitu. Jadi dia tidak menyerang media, tapi dia menyerang tanaman. Maka serangan hama itu akan sama. Hanya saja ketika kita melakukan hidroponik misal, yang notabene biasanya kita menggunakan naungan yang disebut dengan greenhouse, itu akan lebih mempermudah kita untuk menanggulangi. Kenapa? Karena kita bisa membatasi. Jadi yang dari luar nggak bisa masuk, kan gitu. Nah ini makanya perlu sterilisasi di awal gitu. Ruangannya disterilisasi biasanya ada yang pakai formalin, ada yang pakai disinfektan yang lain gitu kan, itu juga salah. Nah cara penanggulangannya seperti yang di konvensional nggak sama. Kalau misalnya kita kena serangan jamur maka pakainya fungisida. Kalau kita kena serangannya serangga pakai insektisida gitu. Cuma nanti yang bisa kita lakukan adalah serangan ini bisa lebih dikontrol gitu. Kalau misalnya dalam ruangan dalam hidroponik baik itu di greenhouse ataupun di indoor farming itu bisa kita kontrol. Nah, karena kita tahu ruang lingkupnya segimana, gitu kan? Nah, beda kalau misalnya kita dalam konvensional, misal dari satu titik kita semprot di sini dia lari ke titik yang lain. Kita semprot lagi ke sana dia pindah terus dia pindah. Nah, beda dengan konvensionalnya seperti itu. Jadi jawabannya sama nggak serangan hamanya? Sama. Penanggulangannya sama nggak? Sama. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan dari Aditya Anggit tadi. Jadi jawaban dari kategori itu jawabannya sama, bahwa hama itu menyerang tanaman bukan media. Tapi kalau pakai hidroponik mungkin masih bisa dikontrol dan bisa ditanggulangi. Dan kalau menggunakan hidroponik itu butuh sterilisasi di awal. Contohnya memakai formalin atau disinfektan. Lalu untuk cara penanggulangannya sama seperti yang konvensional. Oke, karena masih ada waktu, aku lupa untuk mengucapkan terima kasih terima kasih banyak atas jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke,
karena masih ada waktu, mungkin saya mau memilih satu lagi dari Mamet. Apakah Abimanyu? Oke, dari Abimanyu Handaka. Mohon izin bertanya, kalau kita menggunakan tisu sebagai media tanam, bukankah sama saja kita tidak sayang sama pohon? Oke, ini cukup menarik sih pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Teguh? Ya, kalau berbicara lebih dalam ke arah sana, ya, karena tisu juga dibuat dari pohon ya. Tapi biasanya yang saya tahu mereka itu kan melakukan dengan tebang tanam. Jadi ketika ada satu pohon yang memang ditebang untuk membuat tisu, maka dia melakukan penanaman kembali. Biasanya 1-10. Jadi yang ditebang satu nanamnya 10. Biasanya seperti itu. Tapi saya juga kurang paham ya kalau realnya seperti apa, karena saya tidak bergelut di situ. Nah, dan tisu ini memang bukan tidak lazim ya. Saya sampaikan tadi tisu, dapkron, kemudian juga flanel gitu kan, sama saja gitu kan, sama saja. Memang kalau kita berbicara itu adalah alternatif ketika memang kita tidak bisa menemukan rock wool misal, kita tidak bisa menemukan clay ball misal, seperti itu. Kita juga tidak bisa buat kokopit atau kita tidak bisa buat arangskan. Nah, jadi kalau tadi dibilang berarti kita nggak sayang dong sama tisu. Coba bayangin kalau kita makan di tempat makan ya, di restoran atau di rumah makan. Kita kadang lebih banyak menyia-nyiakan tisu. Sadar nggak gitu kan? Kita buat mulut satu, buat tangan satu, buat sendok satu, buat garpu satu, berapa banyak yang kita buang? Kan gitu. Nah, jadi memang kembali lagi ke kesadaran kita. Ya. Saya tidak berarti tidak berarti mengizinkan adanya pembalakan atau penebangan liar, tidak, bukan seperti itu. Ya. Tapi ketika memang realnya dilakukan, misal secara undang-undang yang saya tahu, memang ketika akan membuat untuk untuk yang digunakan untuk diproduksi itu ada aturannya, ketika tebang dia harus tanam lagi. Kalau memang perusahaan yang pembuat tisu ini melakukan itu, saya rasa tidak jadi persoalan ya, walaupun memang ya cukup kalau dibilang tidak sayang mungkin iya gitu kan, tapi mungkin juga tidak terlalu se ekstrim itulah mungkin bahasanya ya gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Teguh atas jawabannya dari pertanyaan Abimanyu Handaka. Nah, jika disimpulkan nih, kalau memakai tisu itu sebagai alternatif jika tidak bisa menemukan rock wool dan lain-lain. Lalu kalau mengenai tidak menyayangi pohon itu mungkin lebih ke kesadaran sendirinya aja ya mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Abimanyu Handaka atas pertanyaannya dan Kak Teguh. Lalu mungkin akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Ardianto Rizky, yaitu pertanyaannya, hidroponik sebagai jawaban dari permasalahan pengurangan lahan, tetapi apakah hidroponik cocok untuk menggantikan budidaya secara konvensional di daerah yang masih terdapat banyak lahan yang tersedia? Oke. Mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke, siap. Jadi kalau kita berbicara tentang misal daerah kita bandingkan misal untuk Jawa sama Kalimantan ya. Kalau di Indonesia kita bandingkan Jawa sama Kalimantan. Jawa lahannya sudah sangat terbatas. Kenapa? Karena sudah banyak pembangunan di sana sini. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah kondisi tanahnya sudah tidak produktif sebagian besar. Kenapa? Karena sudah dalam tanda petik diperkosa selama ini gitu kan. Karena terus tapi tidak diperbaharui. Itu kan unsur-unsurnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau untuk Kalimantan yang notabene lahannya masih banyak yang
bisa dimanfaatkan untuk nanam, kemudian juga lahannya bisa disesuaikan gitu kan, misalnya oh ini tanaman di sini cocoknya untuk ini karena tanahnya unsurnya ini, topsoilnya segini, kemudian juga pH tanahnya sekian, curah hujannya sekian, suhu rata-rata sekian, bisa nanam di sini, nggak masalah gitu. Tidak harus menjadikan soilless culture ini menjadi solusi gitu. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga hara tanah dengan baik, ingat tanaman itu butuh 13 unsur untuk dia berkembang secara optimal. Sebagiannya itu memang sudah tersedia di tanah, ya. Tapi sebagian juga harus kita berikan tambahan karena tidak semua tersedia. Nah, ketika ini tidak tersedia, misal tanahnya terus diberikan pupuk kimia selama bertahun-tahun, tapi tidak ada peremajaan tanah gitu kan, maka lama-kelamaan tanah ini akan jenuh. Tanah ini juga akan menjadi tidak subur. Nah, ketika kondisi ini terjadi, kalau kita mau mengembalikan pada kondisi yang ideal, ini butuh puluhan tahun. Gitu. Maka ketika kita menghadapi dengan kondisi tanah yang sudah tidak ideal, kondisi tanah yang sudah tidak subur, dengan luas sekalipun, gitu kan, itu akan membuat cost operasionalnya tinggi. Maka kalau memang kondisi yang dihadapi walaupun tanahnya luas, tapi kondisi tanahnya tidak memungkinkan untuk kita menghasilkan capaian yang optimal, maka soil culture ini menjadi sebuah solusi. Tapi kalau untuk perkotaan yang notabene tanahnya memang sedikit, tanahnya memang terbatas, soil culture ini menjadi sebuah solusi. Kita bisa lihat kalau yang pernah ke negara tetangga misalnya ya, ke Singapura, di Changi itu di bandaranya itu di tengah-tengah bandara ada tanaman, gitu kan, ada taman, mereka manfaatin itu. Gitu. Jadi kalau tadi berbicara bisa nggak menggantikan konvensional kalau di daerah yang terdapat masih banyak lahan? Bisa ya, bisa nggak, tergantung tanahnya tadi. Kalau tanahnya masih subur, nggak usah pakai soilless culture. Tapi kalau tanahnya sudah nggak subur, ya mau nggak mau kita harus pindah ke soilless culture. Gitu. Oke, terima kasih Kak Teguh atas jawabannya. Mungkin semoga terjawab ya untuk Ardianto Rizky. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya masih ada sisa sebentar lagi. Mungkin boleh untuk sisa satu pertanyaan dari Kak Ibnu ini. Bagaimana cara untuk memasarkan hasil produksi untuk wirausahawan yang baru memulai hidroponik? Nah, ini nih bisa nih untuk yang mau mulai berbisnis nih. Mungkin boleh dijawab sama Kak Teguh. Oke, ya tadi ya, bahwa ceruk pasarnya masih sangat sedikit. Kemudian bagaimana caranya? Cara yang paling simpel adalah yang pernah kita lakukan di awal-awal adalah kita menjual pada orang-orang yang ada di ring satu kita. Itu yang pertama. Siapa yang ada di ring satu kita? Keluarga. Kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya orang tua, kita punya paman, kita punya bibi. Nggak masalah, jual dulu ke mereka. Kemudian masuk ke ring 2. Ring 2 itu siapa? Kawan-kawan kita. Kita punya teman sekolah, teman main, teman kantor misalnya ya. Nggak masalah, tawarkan ke mereka. Kemudian yang terakhir adalah relasi di luar itu. Kita pernah ketemu sama seseorang, kita punya nomor kontaknya, kita tawarin. Yang pasti jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Kalau kita yakin sama apa yang jadi produk kita. Jangan sampai kita nggak yakin, terus kita jualin. Buat apa? Kita aja nggak yakin sama produk kita. Kalau kita yakin dengan produk kita, misal saya nanam kangkung, ya, kualitasnya bagus, saya jamin, rasanya enak, teksturnya crunchy, saya akan dengan sangat percaya diri menawarkan itu. Saya punya tanaman hidroponik nih, saya punya kangkung, bobotnya sekian, usia panennya sekian, penggunaan pestisidanya terkontrol, pupuknya jelas, benihnya bukan GMO, rasanya crunchy, rasanya manis, ada manis-manisnya gitu kan.
Nah, kemudian teksturnya crunchy. Ini jauh lebih sehat daripada kangkung-kangkung yang ada di pasar-pasar tradisional. Kenapa? Karena kita kontrol semuanya. Mau nggak beli produk saya? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sekarang manfaatkan platform online, ya. Mau itu media sosial, mau itu website, gitu kan? Apapun itu. Jadi di di story WA gitu ya, jualan aja nggak masalah. Tapi tidak hard selling. Kalau yang kami lakukan itu tidak hard selling biasanya. Jadi kita cuma, alhamdulillah kita lagi panen, udah gitu aja. Nanti orang pasti kalau memang dia penasaran, dia akan tanya, panen apa Kang, di mana, ada berapa banyak, harganya berapa. Dia akan tanya gitu. Jadi jangan, yuk kita lagi panen nih, ada yang mau ikut panen nggak gitu. Jadi story di WhatsApp atau status di Facebook gitu kan, jangan dibuat untuk galau, tapi dibuat untuk manfaat gitu kan, ya, dibuat untuk manfaat. Jadi itu yang awal-awal yang kami lakukan. Sampai pada akhirnya kita buat komunitas. Nah, komunitas ini siapa? Kita bisa buat komunitas kita sendiri. Siapa? Kita punya kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah aware dengan kesehatan, sudah aware dengan vaccinator. Orang-orang yang, wah, gue nggak mau makan yang kimia-kimia lagi, maunya yang raw material gitu kan, maunya yang fresh, maunya yang mentah gitu kan. Ya udah kita buat komunitas itu, kita sediakan sih. Nah itu. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk ke market yang lebih besar lagi ketika capital kita sudah siap gitu. Masuk ke retail market, kemudian masuk ke HoReCa, hotel, restoran, kafe gitu kan. Nah itu kalau memang kita sudah berkembang. Kenapa? Karena masuk ke market yang besar, masuk ke HoReCa, yang harus kita pegang itu 3K. 1, kualitas. 2, kuantitas. Yang ketiga, kontinuitas. Percuma kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, tapi nggak bisa continue. Mereka nggak akan terima. Continue, oke. Kuantitasnya bagus, tapi kualitasnya buruk. Sama aja, nggak bisa. Kualitasnya bagus, continue bisa, tapi kuantitasnya nggak memenuhi. Nggak bisa juga. Jadi 3 ini harus dipenuhi. Ya, jadi ini yang harus disadari bahwa ketika kita memulai, maka penjualan itu adalah side effect sebetulnya, bukan tujuan utama. Maka ketika kita melakukan dulu di awal adalah, gue nanam mau ngapain ya, gitu kan? Oh ya udah, gue nanam, gue mau penuhin kebutuhan sayur keluarga gue, itu aja dulu, gitu kan? Paling enggak, oh saya punya istri, saya punya anak, misal nih, saya punya istri, saya punya anak 2, 4, saya punya orang tua, ada ibu, ada bapak, 6, kemudian ada pembantu, gitu kan, 7, kemudian ada tetangga saya, misalnya ada saudara saya di sebelah saya, oke, ada 10 orang, kebutuhan per minggunya 1 orang 1 kilo, oke, berarti saya harus bisa panen seminggu itu 10 kilo, gitu kan. Ketika saya bisa panen 10 kilo, artinya saya bisa mereduksi biaya dapur saya. Kebayang kan alurnya? Ketika ada ekses gitu kan, ketika ada kelebihan, ketika kita nanamnya, oh ternyata dari target 10 kilo per minggu, kita dapat jadinya 20 kilo. 10 kilonya mau dikemanain gitu kan. Kan kita juga bukan kambing, tiap hari makan sayuran, kan gitu. Gitu. Nah, bisa mulai dengan penjajakan. Kasih gratis, kasih tester gitu kan ke tetangga. Cobain dong tanaman gue, enak nggak? Gitu kan. Nah, kasih sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Yang penting ditester sama tetangga kita. Wah, nanti kalau misalnya enak, mereka juga akan ngomong sendiri gitu. Enak, mau lagi dong. Ya kalau mau lagi beli dong. Ya kan? Gitu. Nah, dari situ mulai. Nanti ternyata kebutuhannya udah bukan 20 lagi nih, harus 40. Naikin kapasitas produksi. Terus bertahap, terus bertahap, terus bertahap. Jadi nggak ada yang instan. Orang mie instan aja harus direbus dulu gitu kan. Jadi nggak ada yang instan. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
Oke, mantap banget dari Kak Teguh. Jadi, untuk memulai ya, yang baru memulai hidroponik itu mungkin kita bisa mulai menjual kepada orang-orang yang di ring 1, yaitu contohnya keluarga, atau enggak ngasih tester ya ke tetangga-tetangga. Soalnya kalau misalnya enak nih mereka minta lagi, nanti ya nggak boleh lah, belilah, masa gratis ya. Oke, untuk ring 2 yaitu teman-teman kita dan relasi di luar itu. Dan yang ketiga itu untuk marketing yang lebih besar seperti restoran dan kafe. Karena untuk ke restoran dan kafe itu yang harus dipegang itu 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Oke, keren banget ini pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman udah banyak banget dan mohon maaf apabila ada yang tidak terjawab ya pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang tidak terjawab boleh langsung dikontak aja ke Kak Teguh. Mungkin nanti akan diberitahu lebih lanjut mengenai kontak person Kak Teguh. Oke, lalu setelah ini, nih kan tadi aku udah janjiin ya kalau 3 petanya yang terbaik itu bakal dapat door prize guys. Jadi sekarang bakal ada pengumumannya nih guys. Gimana nih? Semangat banget gak? Semangat gak? Pasti semangat sih. Gimana nih? Kasih reaction dong atau komen di bawah. Oke. Mungkin dapat apa nih, Kak? Semangat banget. Aduh. Siapa? Udah penasaran banget kan siapa 3 orang yang terpilih? Nih, jeng 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 jeng. Untuk pemenang pertama, yaitu Kak Aditya Anggit. Selamat untuk Kak Aditya Anggit karena sudah dianggap menjadi pertanyaan yang paling terbaik di antara pertanyaan yang lain. Jangan lupa untuk langsung DM IG aja, DM IG ke @citareksadarani untuk mengambil door prize-nya, oke? Lalu pemenang kedua, ayo penasaran nggak sih? Yang kedua ada Kak cewek yaitu Kak Sabila Yasara. Selamat Kak Sabila Yasara. Jangan lupa untuk langsung DM aja IG @citareksadaraninya, oke? Lalu satu lagi nih, penasaran nggak sih? Kayak siapa tahu aku gitu, siapa tahu yang lain, atau siapa tahu oke langsung aja kali ya. Untuk pemenang yang terakhir itu ada Muhammad Iksan. Oke, selamat Muhammad Iksan karena sudah menjadi pertanyaan yang terbaik di hari ini. Mungkin langsung aja kontak ke IG kami @citareksadarani. Oke, sekian mungkin untuk pengumuman dari pemenang pemenang door prize kami. Karena udah di penghujung acara nih guys. Mungkin aku adain pemberian oleh-oleh dulu mungkin ya. Oh, sebelum pemberian oleh-oleh aku mau ngobrol dikit mengenai karena udah penghujung acara, mungkin biar lebih memorable gitu ya. Dari Kak Teguh sendiri, apakah ada 1-2 patah kata atau berupa wejangan atau nasihat kepada teman-teman kali ini? Kak Teguh, halo. Ya, halo. Ya. Ya, mungkin closing statement aja ya, closing statement bahwa jadi petani itu adalah menjadi sebuah tulang punggung, ya, jadi tulang punggung. Kenapa? Karena setiap orang butuh makan. Kebayang kalau nggak ada petani, kita nggak makan handphone, kita nggak makan mobil, kita nggak makan beton. Yang kita makan tuh pangan, yang kita makan tuh tanaman, yang kita makan tuh hewan. Ya, kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Gitu. Kalau semua berpikir saya mau jadi pekerja, nggak salah, nggak salah. Tapi siapa yang akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab tentang apa yang akan kita makan? Kita ingin apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang baik, supaya apa? Menjadi baik dalam tubuh kita dan kita melakukan sebuah kebaikan, kan gitu. Jadi, yuk sama-sama kita sama-sama ngelangkah bareng, sama-sama belajar bareng, mulai dari sesuatu yang kecil, kita lakukan perubahan, kita mulai nanam, belajar nanam nggak masalah. Gagal itu biasa.
Tapi kalau nggak pernah, itu yang akan menjadikan kita sebuah penyesalan. Coba kalau dulu saya nyoba, coba kalau dulu saya lakuin. Ya, memang penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal kan namanya pendaftaran, kan gitu. Gitu. Jadi saya harap mulai hari ini saya tidak berharap banyak, paling enggak ada 1-2 orang saja. Saya sudah bahagia ketika ada dari 155 orang yang hadir hari ini, malam ini. Mudah-mudahan ada 1-2 orang yang nanti bisa ketemu sama saya, kita sharing bareng, Kak, nanam apa? Gue nanam ini nih, gitu kan. Itu sesuatu yang nggak bisa dibayar, gitu. Itu sebuah kebahagiaan buat saya, dan itu juga sebuah kebahagiaan buat alam kita. Karena kita sudah menjadi bagian penjaganya, gitu ya. Itu mungkin closing statement-nya. Buat teman-teman yang tadi mungkin ada pertanyaan ataupun misalnya masih belum terjawab secara sempurna, boleh keep kontak dengan saya di Instagram, boleh, silakan. Mau di kanal YouTube juga silakan, gitu kan, silakan. Kalau di Instagram di @teguhgumilang, kalau di kanal YouTube-nya ada di TGIF TV, Teguh Gumilang Indonesian Farmer. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kalau banyak kurangnya, mohon maaf sekali lagi. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Keren banget closing statement-nya dari Kak Teguh. Jadi kita itu jangan malu ya jadi petani. Yang penting kita itu menyebarkan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Dan terima kasih juga Kak Teguh karena tadi itu untuk 3 penanya itu langsung dapat hadiah langsung dari Kak Teguhnya ya. Oh iya, betul Ya. betul. Untuk 3 penanya, saya umumkan di sini untuk hadiahnya, atau nanti saya sampaikan ke panitia saja biar panitia nanti yang hubungi. Mau gimana? Nah, mungkin boleh sama panitia aja ya mungkin ya. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ke panitia ya. Oke, terima kasih Kak Teguh. Oke, ini ya udah ngomong banyak banget. Lalu selanjutnya ini ada acara pemberian sertifikat dari panitia kepada Kak Teguh Gumilang kepada udah ada ini sertifikatnya. Baik, ini adalah sertifikat yang kami berikan kepada Kak Teguh. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Kak. Siap. Oke. Sudah siap, Kak Teguh? Siap. Oke, saya beri aba-aba dulu ya. Dalam hitungan keempat, senyum. 1, 2, 3, 4. Oke. Udah? OP? Gimana? Udah terdokumentasi kah? Aman, aman. Oke, mantap. Oke, untuk plakatnya akan dikirim ke alamat Kak Teguh ya. Lalu setelah itu kita ada itu ya, aku mau ngingetin lagi bahwa kita itu ada challenge untuk challenge Instagram Story, bahwa untuk Instagram Story itu bisa menstorykan mengenai keberlangsungan acara Granalis di Instagram pribadinya, lalu isinya bisa berupa kesan-pesan, ringkasan acara, atau hal-hal yang bisa didapatkan dari acara Granalis ini. Lalu untuk persyaratannya itu wajib untuk mempublik akun Instagram, lalu wajib mention akun Instagram @citareksadarani pada Instagram. Lalu untuk hadiahnya sendiri untuk total 100.000, mungkin bisa ya untuk beli makanan, beli seblak 1 gerobak untuk 3 orang pemenang aja. Jadi langsung aja guys, setelah ini langsung dicekrek aja di foto atau di SG, lalu kasih kata-kata dari kalian mengenai Granalis kali ini. Oke. Mungkin itu ya informasi dari challenge kami. Lalu aku juga mau ngasih tahu lagi dan mengingatkan kalau untuk mengisi presensi agar mendapatkan sertifikat. Boleh untuk OP untuk langsung di drop aja linknya.
Oke, mungkin menyusul ya. Oke. Karena kita udah di ujung banget nih ya. Yuk kita untuk memorizable, kita akan berfoto bersama. Yuk kita teman-teman, kita on cam dulu. Siapa tahu boleh aku tunggu sampai 20.31. Siapa tahu teman-teman mau ngambil kerudung dulu, mau dandan dulu, mau touch up dulu, boleh aku tunggu sampai 20.31. Oke. Oke, karena 1 menit lagi, apakah dari OP-nya udah siap? Siap-siap. Oke, siap sedia pasti ya. Mungkin ditunggu 1 menit lagi buat udah 20.31. Oke, silakan OP untuk mendokumentasi. Oke, dalam hitungan 3 ya. Di sini ada 6 slide dan kita nggak tahu foto kalian ada di mana, jadi tetap pertahankan senyum terbaik kalian. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, aman. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2 terakhir. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih udah mendokumentasikan kegiatan kami hari ini. Mungkin terima kasih banyak kepada Kak Teguh Gumilang yang udah berbagi ilmunya, yang keren banget sih, menurut aku keren banget ya. Iya, kepada kita semua. Boleh yuk kita kirim emot tepuk tangan atau enggak ucapin terima kasih nih di kolom komentar sebagai bentuk apresiasi kita kepada Kak Teguh. Boleh langsung diramein aja kolom chatnya. Terima kasih. Oke. Makasih semuanya ya, makasih. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah. Oke, terima kasih Kak Teguh. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir pada acara Granalis malam ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bikin teman-teman tertarik untuk mencoba tanam-tanam sendiri di rumah dan mengaplikasikan apa saja yang sudah didapat di malam hari ini. Selain itu, aku juga mau ngucapin terima kasih nih kepada media partner yaitu Pasundan Radio, Boulevard ITB, Bandung Info, Info Volunteer, Fun Radio 107,8 FM, Suara Radio, Event Bandung, dan Event Kampus yang sudah menyukseskan acara ini. Oke, karena udah sedih nggak sih kayak berpisah kita. Aku selaku MC dan moderator mungkin sekian aja ya. Aku juga mau minta maaf apabila selama memandu acara ini aku terdapat kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata ataupun ya, aku Adil Rami Kamila, aku pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Dadah. Saya undur diri ya. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih, Assalamualaikum. Kak. Salam.